أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, 4 kesalahan dalam niat sholat ini bisa membahayakan dan membatalkan sholat. Apa saja 4 kesalahan dalam niat yang bisa membatalkan sholat? Mari simak penjelasannya dalam video kami berikut ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. 1. Baca usolli tapi lupa niat. Tidak sedikit di antara kita yang menyangka kalau niat sholat itu cukup dengan membaca usolli. Padahal membaca usolli itu bukanlah niat dan tidak mencukupi untuk sahnya niat. Karena yang dinamai niat itu bukan ucapan lisan, tapi menyengajanya hati. Syekh Abdurrahman Al-Jaziri dalam Al-Fiqh ala Madhahibil Arba'ah menjelaskan, yang terhitung dalam niat adalah hati. Ucapan lisan bukanlah niat, ia hanya berfungsi untuk mengingatkan hati. Jadi seandainya orang yang sholat hanya mengucapkan usolli saja, sementara hatinya lupa dari niat, maka sholatnya tidak sah karena ia belum berniat. Syekh Khatib Asy-Syarbini dalam Mughnil Muhtaj menjelaskan, niat itu dengan hati dengan kesepakatan ulama, maka tidak mencukupi mengucapkan bersamaan hati yang lupa dengan kesepakatan ulama. Sebaliknya, meski ia tidak membaca usolli atau bacaan usollinya salah, asalkan hatinya sudah menyengaja, maka sudah cukup dan sah sholatnya. Syekh Abdul Karim Qazwaini dalam Fathul Aziz menjelaskan, tidak membahayakan tidak adanya pengucapan, dan juga mengucapkan yang berbeda dengan apa yang ada di hati. Seperti halnya jika ia menyengaja sholat duhur, sedangkan lisannya mengucapkan sholat asar. Dari sini, hendaknya jangan hanya menghafal lafal niat usolli saja, tapi yang lebih penting adalah mengerti dan memahami maknanya untuk memastikan bahwa niat yang kita lakukan telah benar-benar sah. 2. Salah niat dalam sholat. Mungkin terjadi seseorang salah atau keliru dalam niat sholatnya. Seperti contoh, seorang yang hendak mengerjakan sholat duhur, ia keliru meniatkan sholat asar. Kesalahan niat yang seperti ini termasuk kesalahan yang bisa membatalkan sholat, sebab menentukan sholat fardu itu termasuk syarat sahnya niat. Imam Suyuti dalam Al-Ashbah wan Nadhair menjelaskan, disyaratkan ta'yin atau menentukan dalam sholat-sholat fardu, karena kesamaan sholat duhur dan asar dalam pengerjaan dan bentuknya. Syekh Muhammad Sidqi dalam Al-Wajiz menjelaskan, ibadah yang disyaratkan menentukan niat padanya. Jika seorang mukallaf salah dalam niatnya, maka ibadahnya menjadi batal. Seperti seorang yang ingin sholat duhur lalu ia meniatkan sholat asar, maka tidak sah sholat duhur dan asarnya sebelum masuk waktunya. 3. Meragukan niat sholat. Meski sudah niat di awal sholat, bisa saja muncul keraguan di tengah mengerjakan sholat. Apakah ia sudah niat fardu atau belum? Apakah ia sudah menentukan sholatnya atau belum? Apakah niatnya tadi sholat fardu atau sholat sunnah? Apakah niatnya tadi sholat duhur atau sholat asar?
apakah niatnya tadi menyertai takbiratul ihram atau mendahuluinya. Keraguan-keraguan yang seperti ini bisa berpotensi membahayakan dan membatalkan sholat. Syekh Abu Bakar Syato' dalam I'anatut Talibin berkata, jika ia ragu apakah ia sudah menentukan sholat atau belum, atau apakah ia sudah niat fardu atau belum, maka bisa membahayakan dengan ketentuan-ketentuan berikut. Imam Mawardi dalam Al-Hawi Al-Kabir berkata, jika ia takbiratul ihram dan niat, lalu ia ragu apakah niatnya menyertai takbiratul ihram atau mendahuluinya, maka itu tidak mencukupi hingga ia memulai takbiratul ihram dengan niat bersamanya. Dan begitu pula seandainya ia ragu apakah ia niat sholat duhur atau sholat asar, maka tidak mencukupi salah satu dari keduanya hingga ia meyakininya. Keraguan tersebut bisa membatalkan sholat apabila berlangsung lama atau ia sampai melakukan rukun sholat. Syekh Zakaria Al-Ansari dalam Asnal Matalib menjelaskan, jika ia teringat setelah waktu yang lama atau setelah ia melakukan rukun meskipun rukun qauli, maka sholatnya menjadi batal karena terputusnya rangkaian sholat. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menerangkan, jika ia teringat telah melakukan niat yang sempurna sebelum ia melakukan sesuatu dan waktunya singkat, maka sholatnya tidak batal dengan tanpa ada perselisihan ulama. Dan jika ia teringat setelah ia melakukan rukun fi'li seperti ruku', sujud, atau i'tidal, maka sholatnya batal dengan tanpa ada perselisihan ulama. Bahkan meski keraguan tersebut muncul setelah uluk salam sholat, tetap bisa berpotensi membatalkan sholat sehingga wajib mengulangi sholatnya. Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Minhajul Qawim menjelaskan, kecuali niat dan takbiratul ihram, maka ragu dalam keduanya bisa membahayakan. Meski setelah uluk salam, maka ia wajib mengulangi sholatnya. Syekh Zakaria Al-Ansari dalam Asnal Matalib berkata, jika ia ragu dalam niat atau takbiratul ihram, maka ia wajib mengulangi sholatnya. Begitu pula jika ia ragu, apakah ia niat sholat fardu atau sholat sunnah, seperti halnya jika ia ragu apakah ia sudah sholat atau belum. 4. Niat membatalkan sholat. Saat mengerjakan sholat, terkadang terjadi suatu hal atau peristiwa yang membuat kita berniat ingin memutus atau membatalkan sholat. Nah, niat membatalkan sholat ini secara otomatis sudah menjadikan sholat kita rusak dan batal, meski kita belum benar-benar membatalkannya. Al-Iraqi dalam Tarhut Tadrib menerangkan, jika ia niat keluar dari sholat dengan membatalkan, maka sholatnya menjadi batal seketika itu. Syekh Taqiyuddin dalam Kifayatul Akhyar menjelaskan, jika ia niat keluar dari sholatnya di tengah sholatnya, maka sholatnya menjadi batal. Begitu pula seandainya seseorang ragu, apakah ia akan terus melanjutkan sholatnya atau membatalkannya, maka keraguan ini secara otomatis juga akan membatalkan sholatnya. Imam Qazwaini dalam Fathul Aziz menerangkan, seandainya ia ragu apakah akan keluar dari sholatnya atau meneruskannya, maka sholatnya menjadi batal pula. Tak hanya itu, seandainya orang yang sholat menggantungkan pembatalan sholatnya dengan sesuatu yang pasti akan terjadi atau masih mungkin terjadinya, maka sholatnya menjadi batal. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menjelaskan, seandainya ia menggantungkan keluar dari sholat dengan masuknya seseorang atau yang seumpamanya dari sesuatu yang mungkin terjadi di dalam sholat, maka sholatnya menjadi batal seketika itu juga, menurut pendapat yang paling sahih. Syekh Khatib Asy-Syarbini dalam Mughnil Muhtaj menyebutkan, seandainya ia menggantungkan keluar dari sholat dengan didapatinya sesuatu, maka sholatnya batal seketika itu.